Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ulfi Rina Saida dengan NIM 1262052121130 dari kelas B GMI 6D. Di video kali ini saya akan menjawab tugas UTS Komunikasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhammad Arif Faizin MAG. Langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama. Baik, soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa saja yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu kam, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama, dan kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman serta penerimaan sebuah pesan atau berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud bisa dipahami. Jenis-jenis komunikasi sebagai berikut. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan, atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Contohnya berbicara dan menulis, mendengarkan, dan membaca. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Contohnya sentuhan, komunikasi objek, kronemik, gerakan tubuh, dan vokalik. Yang ketiga, komunikasi langsung. Suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Contohnya ketika seseorang bertemu di suatu tempat dan melakukan komunikasi. Yang keempat, komunikasi tidak langsung. Proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Contohnya adalah komunikasi dengan menggunakan telepon seluler melalui platform media sosial maupun platform untuk chat lainnya. Untuk memastikan komunikasi yang baik, ada beberapa aspek yang penting yang harus diperhatikan. 1. Menghormati, menghargai dan menghormati lawan bicara. 2. Kejelasan, pesan yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh penerima. Ini mencakup penggunaan bahasa yang tepat, sistematis, dan logis. Yang ketiga yaitu empati. Mengerti dan mempertimbangkan perasaan dan pandangan orang lain adalah kunci untuk komunikasi yang efektif. Yang keempat, keterlibatan. Mendorong partisipasi aktif dari semua pihak dalam komunikasi. Yang kelima, mendengarkan dengan baik. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu serta menjadi pendengar yang baik. Baik, soal yang kedua, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Komunikasi yang baik memungkinkan siswa untuk lebih memahami materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Ketika siswa merasa dihargai dan dipercaya, mereka lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, membangun hubungan. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa serta antara siswa itu sendiri membantu membangun hubungan yang kuat. Yang keempat, mengurangi kesenjangan. Dalam lingkungan sekolah ada beragam komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan antara siswa. Agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas, ada beberapa langkah yang dapat diambil sebagai berikut. 1. Membuat suasana yang mendukung. Guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung di mana siswa merasa nyaman untuk berbicara dan bertanya. Yang kedua, menggunakan metode komunikasi yang efektif. Guru dapat menggunakan berbagai metode komunikasi seperti diskusi kelompok, presentasi, dan kegiatan interaktif untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan komunikasi. Selain mengajarkan materi pelajaran, guru juga dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya komunikasi yang efektif. Ini dapat mencakup keterampilan seperti mendengarkan dengan empati, menyampaikan pendapat dengan jelas, dan menjawab pertanyaan dengan sopan. Yang terakhir, mendorong partisipasi siswa.
Mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelas dapat membantu meningkatkan keterlibatan mereka dan memperkuat komunikasi di kelas. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Yang pertama yaitu pemahaman tujuan komunikasi. Sebelum memulai komunikasi, guru harus memahami tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai. Guru harus menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan audiens yaitu siswa. Yang ketiga, menggunakan teknik komunikasi yang efektif, seperti berbicara dengan jelas, menjelaskan dengan tepat, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung dan memberikan contoh yang relevan. Yang keempat, interaksi dua arah. Komunikasi yang efektif memerlukan interaksi dua arah antara guru dan siswa, serta antara siswa dan siswa. Guru harus berinteraksi dengan semua siswa dan memastikan bahwa semua siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu tunjukkan pada siswa bagaimana berkomunikasi dengan sopan, jujur, dan menghargai. Yang terakhir yaitu selalu evaluasi dan refleksi cara berkomunikasi di dalam kelas. Baik, untuk soal yang keempat, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi? Komunikasi bisa gagal karena beberapa alasan, termasuk 1. Pesan yang berbelit-belit atau memutar-mutar tanpa ada gagasan inti yang jelas yang membuat penerimaan pesan sulit dan malas. Yang kedua, persepsi negatif terhadap komunikator yang mempengaruhi penerimaan pesan. Yang ketiga, komunikator yang tidak percaya diri, grogi, atau lainnya yang membuat audiens sulit mendengarkan dan memahami pesan. Yang keempat, jauhnya tingkat hubungan antara komunikator dan komunikan, seperti ketika baru berkenalan dan terdapat kekhawatiran atau akan ditipu. Yang kelima, gangguan komunikasi seperti cacat fisik yang tidak diketahui, sumber suara yang mengganggu suara komunikator, dan pilihan media waktu yang tidak tepat. Yang terakhir, bahasa yang tidak sama antara komunikator dan komunikan yang meningkatkan kemungkinan kegagalan komunikasi. Untuk mengatasi kegagalan dalam komunikasi, beberapa langkah yang bisa diambil adalah 1. Gunakan pesan yang efektif dan efisien dengan adanya gagasan inti yang jelas. Yang kedua, upayakan untuk menghilangkan persepsi negatif terhadap diri sendiri dengan menunjukkan perilaku yang baik dan etis. Yang ketiga, asah rasa percaya diri melalui berlatih atau melakukan komunikasi secara berkala. Yang keempat, meningkatkan tingkat hubungan dengan komunikan, misalnya melalui interaksi yang positif dan membangun kepercayaan. Yang kelima, mempertimbangkan pilihan media, waktu, dan lingkungan yang sesuai dengan untuk menghindari gangguan komunikasi. Yang terakhir, pastikan bahasa yang digunakan oleh komunikator dan komunikan adalah sama untuk memudahkan pemahaman. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.